Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Ini Coffee nih Adit. Dalam segmen Rumah Perdana. Nah, untuk pengunjung pertama jangan lupa klik like, subscribe dan klik tombol notification, klik share juga, tonton juga video-video yang lain ya. Oke, udah lama nih gue nggak ngonten. Emang sih, soalnya makin kesini gue makin sulit konten. Kenapa? Karena yang namanya ilmu kepemilikan rumah pertama itu ilmunya ya segitu-gitu aja gitu kan, dan gue udah punya 69 video gitu. Jadi makin kesini makin sedikit ilmu yang gue bisa share sebenarnya. Nah, ini juga settingnya beda. Office gue udah gue ganti karena anak kedua gue pindah dan dia jadi punya kamar sendiri sekarang. Jadinya gue balik ke setting di sini di ruang makan. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi mohon maaf aja kalau misalkan ada anak muda trek-trekan tuh di depan tuh itu, atau bemo lewat, sering aja sih ada. Anyways, oke. Episode kali ini gue menemukan konten yang menarik, insya Allah berguna bagi teman-teman yang pertama kali beli rumah. Nah, jadi di episode ini gue ingin nge-share jebakan-jebakan yang sering didapat oleh teman-teman yang pertama kali beli rumah. Itu judul dari episode ini. Masalahnya adalah gini, ada dua masalah. Pertama, beli rumah itu adalah pekerjaan termahal, terlama, dan terberat bagi kebanyakan orang. Saking berat, saking lama, saking besarnya, kebanyakan orang akan melakukannya sekali seumur hidup. Masalah kedua adalah ketika kita pertama kali melakukan sesuatu, ketika kita melakukannya, banyak yang kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Karena kita nggak tahu, we don't know what we don't know kan. Karena kita baru melakukannya pertama kali gitu. Barulah ketika kita melakukannya kedua kali, baru kita sadar, oh yang itu tuh kemarin salah ya. Nah, demikian juga dengan beli rumah. Jadi ketika kita pertama kali beli rumah, banyak sekali teman-teman yang nggak tahu bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia nggak tahu bahwa oh yang dia lakukan ini sebenarnya masuk jebakan gitu, atau enggak sesuatu yang sangat merugikan dia 100-200 juta dalam 20 tahun gitu. Nah itu dia gitu, itu yang gue pengen teman-teman hindari gitu. Oke? Nah jadi gini, jadi ceritanya teman-teman browsing rumah nih ya, teman-teman browsing rumah dan udah ketemu nih rumah yang idaman, yang sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Oke, sip, udah ketemu. Kemudian hal yang terjadi berikutnya adalah teman-teman deal dengan developernya. Katakanlah ini rumah yang di klaster-klaster gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu di sini ada beberapa trap. Nah, trapnya adalah gini. Hati-hati kalau misalkan ada developer yang bilang kalau mau beli rumah ini dengan KPR, hanya bisa KPR dengan bank ini. Itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena gini, bisa jadi mereka bilangnya gini, soalnya lagi promo. Tapi kan kalau misalnya promo itu kan bukan sebuah kewajiban. Ingat teman-teman bahwa yang punya utang, yang akan berhutang itu teman-teman, bukan si developernya. Jadi developer tidak berhak menentukan dengan bank siapa lu akan berhutang. Adalah lu yang berhak menentukan kapan lu kepada siapa lu berhutang gitu. Kan yang utang kita, masa dia yang nentuin hanya bisa dengan bank ini gitu. Nah itu nggak boleh tuh. Kalau misalkan bilang hanya bisa KPR dengan bank X, hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi bank-bank yang bagus sudah tidak mau bekerja sama dengan dengan developer ini. Kenapa? Karena mungkin karena surat-suratnya nggak lengkap atau suratnya bermasalah gitu. Jadinya mereka nggak mau gitu. Dan yang mau hanya bank-bank yang ya bersedia mengambil resiko lebih gitu. Itu hati-hati. Nah untuk ini gue ada kasus dan gue mau share kasusnya ya. Jadi ini kasus dari salah satu viewer gue. Gue udah minta izin dan dia bersedia bahwa kasusnya gue tayangkan sebagai konten. Nih kita baca ya bareng-bareng. Kami punya KPR rumah di Bank A yang akad kredit sejak akhir 2014. Pada tahun 2018 kami sempat berniat untuk mengalihkan KPR kami ke Bank B yang salah satu syaratnya adalah kopi SHM. Saat kami meminta kopi SHM pada Bank A, kami dipersulit awalnya.
dibilang harus bayar sekian, menunggu sekian hari, sampai akhirnya petugas bank A tersebut menyampaikan bahwa sertifikatnya belum ada. Kami mulai merasa ada yang salah, karena seingat saya pada saat akad kredit ada klausul yang menyatakan bahwa sertifikat akan sudah terbit walaupun KPR belum lunas. Lalu ada kejadian yang akhirnya membuka semua kecurigaan. Developer kami dituntut salah satu nasabahnya di perumahan lain karena hal ini juga. Jadi KPR-nya lunas 4 tahun tapi SHM juga belum terbit. Developer kami sempat masuk penjara lalu dinyatakan pilot. Saat sidang pernyataan pilot tersebut, 2 orang dari kompleks perumahan ikut hadir mewakili. Dari situ diketahui ada beberapa blok, termasuk blok rumah kami yang sertifikat induknya dijadikan jaminan di Bank C. Setelah dinyatakan pilot, sertifikat itu ada di kurator. Kami jadi teringat saat proses akad kredit awalnya, kami dibolehkan memilih bank lain dan bank mana saja gitu ya. Dan kami memilih Bank D. Setelah jalan proses, tiba-tiba developer mengabarkan bahwa akad kreditnya hanya bisa di Bank A. Dengan alasan supaya mudah ketika pemecahan sertifikat. Ya, itu nggak benar. Yang berhutang itu kita, bukan si developernya. Jadi kita yang berhak menentukan bank mana yang kita ingin hutangkan gitu. Ya, teman-teman camkan ini ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, katakanlah teman-teman udah deal dengan developer, harganya, kemudian cari bank. Jadi kita nggak ngebiarin mereka urusan sama bank, kita yang cari bank nih. Nah, saat cari bank, kita deal dengan bank. Nah, di sini ada trap berikutnya. Dan ini gue udah nemu 3 kali kasusnya di Twitter nih, jujur aja. Tapi gue nggak gue masukin ke sini. Trapnya kebanyakan kayak gini. Sebenarnya pasangan suami istri ini, katakanlah kita gitu ya, income kita tuh cukup besar sampai-sampai kita mampu untuk KPR hanya 10 tahun. Gitu. Tapi opsinya dibatasi gitu. KPR yang available hanya yang 25 tahun. Itu nggak mungkin. Kalau misalkan kita opsinya dibatasi seperti itu, mendingan kita pindah. Kenapa? Karena pada hakikatnya, makin lama kita berhutang, bunganya makin besar. Jadi kalau kita mampu untuk KPR 10 tahun, janganlah kita KPR 15, 20, sampai 25. Gitu. Kebayang ya? Nah, untuk lebih paham tentang kenapa sih kalau misalkan ngutang tuh sependek mungkin gitu. Kenapa sih jangka waktunya nggak panjang? Teman-teman harus baca, teman-teman harus nonton video yang ini nih, simulasi KPR. Harus banget ya. Ini penting banget nih episode yang ini. Opsi dibatasi ini gue udah nemu minimal 3 kasus tuh di Twitter tuh. Mereka pernah bilang ke gue. Oke, nah berikutnya adalah rayuan. Maksudnya rayuan gimana? Rayuan tuh kayak gini, 25 tahun aja mas, cicilannya kecil kok. Nanti kalau misalkan cicilannya kecil, kan mas bisa pakai uangnya buat jalan-jalan apa segala macem gitu. Ya bener sih, tapi kalau misalnya 25 tahun seperti yang gue bilang tadi, bunganya jadi besar gitu kan. Jadi sebaiknya hutang itu nggak terlalu lama gitu, sependek mungkin bahkan. Gitu. Kan kebutuhan primer orang kan sandang pangan papan, bukan sandang pangan jalan-jalan gitu kan. Papan ini yang paling mahal, makanya kita harus ngutang. Dan kalau misalnya kita harus ngutang, sesedikit mungkin, sependek mungkin, agar bunganya tidak terlalu tinggi, gitu logikanya. Oke, gitu aja dari gue. Semoga episode ini berguna bagi teman-teman yang mau beli rumah. Semoga terhindar dari trap-trapnya. Dan semoga dapat memiliki rumah pertama dengan bunga yang paling rendah, produk KPR yang paling baik, dan dengan developer yang terbaik. Gitu. Oke. Jangan lupa klik like, subscribe, klik tombol notification, share juga video ini ke teman-teman yang lain jika teman-teman menemukan ini bermanfaat. Tonton juga video-video gue yang lain ya. Insya Allah kontennya bermanfaat. Oke, segitu dulu dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.